Yo yo yo, di video kali ini kita akan bahas nih sebuah adaptasi film yang berasal dari Korea. Dan film ini berjudul Solo Leveling, yang mana di film ini akan mengisahkan tentang seorang hunter yang berperingkat paling lemah. Dan hunter tersebut bernama Sung Jin Woo. Dia merupakan karakter utama di anime ini. Dan ya, untuk memburu para monster-monster tersebut, para hunter membutuhkan yang namanya dungeon. Dungeon merupakan gerbang antara dunia nyata untuk menghubungkan dunia para monster-monster. Oh ya, Mimin hampir lupa nih mau bilang. Sebenarnya anime ini akan resmi rilis nih di tahun 2024. Masih lama banget ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas manhwa dari animenya tersebut. Sebelum video ini lebih lanjut, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel kami. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan kalau ada sebuah tangan yang bercucuran darah yang sedang ingin meraih pedangan tersebut. Dan orang tersebut menjelaskan kalau nama dirinya adalah Sung Jin Woo. Dan Sung Jin Woo juga menjelaskan kalau dirinya adalah pemburu peringkat E dari serikat pemburu. Lalu kita diperlihatkan tubuh Sung Jin Woo yang terlihat banyak sekali cucuran darah. Dia terlihat seperti sedang menghadapi sesuatu. Lalu Sung Jin Woo mengatakan dengan rasa pesimisnya kalau dirinya merupakan pemburu paling terlemah di peringkat terendah. Dan ternyata benar, sosok yang sedang dihadapi oleh Sung Jin Woo adalah para monster yang berzirah kesatria yang bertubuh raksasa. Dan dirinya juga tidak pernah menyangka kalau kejadian ini tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Sung Jin Woo pun merasakan putus asa sekali sedalam-dalamnya. Dia berpikir kalau hari itu hari terakhirnya hidup. Lalu monster tersebut pun ingin meluncurkan tombaknya. Sung Jin Woo pun pada saat itu merasakan ketakutan yang amat besar. Dan pada akhirnya monster tersebut pun melancarkan serangannya. Namun seketika scene pun berubah ke pemandangan kota Seoul. Ya, lalu setelah itu kita diperlihatkan sosok pria yang berperawakan tinggi kurus yang memiliki luka yang telah diplester di wajahnya. Lalu di sini Sung Jin Woo mengatakan kalau jika dirinya mengabaikan kekuatannya dan regenerasinya yang sedikit tidak normal, itu sangat memalukan untuk menyebut dirinya sebagai seorang hunter. Dan Sung Jin Woo mengatakan kalau dirinya selalu saja terluka dan hampir mendapatkan pengalaman hampir mati, apalagi mendapatkan pekerjaan untuk menjadi seorang hunter. Ya, pemburu merupakan pekerjaan yang mempertaruhkan hidupnya. Dirinya juga melakukan hal tersebut bukan dikarenakan dirinya menyukai pekerjaan tersebut. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan sebuah status konstruksi yang berada di kota Seoul. Lalu terdapat cahaya biru yang sangat berkilau di bangunan tersebut. Ya, seperti yang telah dijelaskan di awal video tadi. Ya, ini adalah dungeon, yaitu gerbang antara dunia nyata untuk menghubungkan dunia para monster. Di sini juga banyak hunter-hunter lainnya yang seangkatan dengan hunter Sung Jin Woo. Lalu Sung Jin Woo mengatakan kalau dirinya hampir saja tidak bisa membayar biaya perawatan ibunya yang sedang sakit, dikarenakan pendapatannya sangat terbatas di serikatnya tersebut. Dan sebagai orang normal tanpa mempunyai bakat khusus, Sung Jin Woo pun tidak punya pilihan lain untuk menjadi sebagai seorang hunter. Lalu terlihat seorang bapak-bapak dan pelayan warung yang sedang berbincang-bincang. Kita sebut saja bapak tersebut dengan nama Pak Kim. Lalu, di tengah asiknya Pak Kim yang sedang meminum kopinya tersebut, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Pria yang memanggil nama Pak Kim tersebut bernama Bak. Ya, Bak merupakan teman seangkatannya Pak Kim juga. Lalu Pak Kim pun bertanya kepada si Bak apa yang sedang ingin dilakukan oleh dirinya di sini. Lalu akhirnya mereka berdua pun saling mengobrol. Lalu di sini Pak Kim pun bertanya kepada si Bak, bukankah dirinya ingin pergi karena dirinya tidak ingin menjadi pemburu lagi? Lalu Bak pun menjawab pertanyaan Kim tersebut kalau istrinya sedang hamil putra keduanya. Lalu Pak Kim pun berkata kalau tak ada yang seperti penyerangan untuk mendapatkan keberuntungan, alias tidak mudah untuk menjalani hidup. Lalu Bak mengatakan sambil menghela napasnya kalau dirinya khawatir karena sudah lama dan mungkin dirinya akan tertinggal dari teman-teman seangkatannya. Dan kemampuan Bak pun sudah buruk dan semakin buruk setelah dirinya berhenti. Lalu Pak Kim pun tiba-tiba memanggil Sung Jin Woo dan berterima kasih kepada Sung Jin Woo karena dirinya telah datang. Ya, dia adalah Sung Jin Woo. Dan di sini kita diperlihatkan kalau Sung Jin Woo sedang berbincang dengan teman seangkatannya. Lalu Tuan Kim pun dengan basa-basinya bertanya kepada Sung Jin Woo kalau apakah dirinya sudah makan. Lalu Sung Jin Woo pun membalasnya dengan mengatakan kalau dirinya sudah makan. Dan dirinya juga berterima kasih kepada Tuan Kim karena sudah mengkhawatirkan dirinya. Lalu Bak pun bertanya-tanya kepada Tuan Kim tentang Sung Jin Woo kalau apakah Sung Jin Woo merupakan pemburu yang kuat karena semua orang senang melihat dirinya. Lalu Pak Kim pun mengatakan sambil tertawa sedikit
kalau Bak takkan tahu karena Sung Jinwo datang setelah dirinya pergi. Dan semenjak saat itu, Sung Jinwo dijuluki sebagai yang terlemah di dunia. Lalu Bak pun bertanya lagi dengan rasa penasarannya, kalau bukankah Sung Jinwo adalah pemburu yang terkuat? Lalu Pak Kim pun mengatakan lagi, kalau meski dirinya itu Sung Jinwo menjadi yang terkuat, dia akan menjadi seorang hunter yang dianggap terlemah di peringkat S. Ya, yang dimaksud oleh Pak Kim adalah kalau Sung Jinwo terlalu lemah karena dia mendapatkan luka di dungeon peringkat E. Lalu Bak pun mengatakan dengan rasa tidak percayanya, kalau apakah dirinya yaitu Sung Jinwo benar-benar yang paling lemah. Lalu Pak Kim pun mengatakan, ya, Sung Jinwo mungkin yang paling lemah di antara mereka. Bak pun tak menyangka apa yang dikatakan oleh Pak Kim, kalau Sung Jinwo dirinya selemah itu. Oleh karena itu, derajat mereka akan melemah semenjak Sung Jinwo datang. Dan Bak pun mengiyakan pernyataan tersebut. Lalu Pak Kim pun langsung mengakhiri perbincangan tersebut, dikarenakan dirinya takut kalau Sung Jinwo mendengarkan tentang perbincangan mereka. Dan ternyata Sung Jinwo telah mendengarkan pembicaraan mereka sedari awal, kalau mereka berdua sedang membicarakan tentang dirinya. Lalu Sung Jinwo pun langsung memesan secangkir kopi untuk dirinya. Tapi sayangnya, secangkir kopi yang telah ia pesan ternyata sudah habis. Dan Sung Jinwo pun langsung menghela napasnya karena hal tersebut. Lalu pegawai kopi tersebut langsung meminta maaf kepada hunter Sung Jinwo. Akan tetapi, Sung Jinwo pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun secara tiba-tiba, ada seseorang yang meneriaki dirinya kalau Sung Jinwo terluka lagi. Dan seseorang tersebut yang meneriaki Sung Jinwo adalah Miss Juhye. Dia merupakan seorang healer atau penyembuh peringkat B. Dan Sung Jinwo pun dengan basa-basinya bertanya kepada Miss Juhye, kalau apakah Miss Juhye ikut penyerangan pada hari ini. Lalu Miss Juhye pun menjawab pertanyaannya tersebut, kalau dirinya ikut pada penyerangan hari ini. Lalu dia pun bertanya kepada Sung Jinwo, mengapa Sung Jinwo memiliki luka lagi di wajahnya. Lalu Sung Jinwo pun menjawab dengan terkekehnya kalau dirinya tidak tahu mengenai hal itu, dan itu terjadi ketika dirinya berburu saja. Lalu Miss Juhye pun bertanya lagi kepada Sung Jinwo, apakah sebenarnya yang terjadi. Lalu mereka akhirnya pun berbincang-bincang, dan Miss Juhye pun bertanya kepada Sung Jinwo kalau Sung Jinwo bahkan pergi ke rumah sakit. Lalu Sung Jinwo pun mengiyakannya. Lalu Sung Jinwo pun menjelaskan kalau saat dirinya sedang berada di dungeon peringkat E, hanya dirinya lah yang terluka. Lalu Miss Juhye pun terkejut dengan pernyataan itu, dan dia juga bertanya kepada Sung Jinwo bagaimana hal itu bisa terjadi pada dirinya. Lalu Sung Jinwo pun menjelaskan kepada Miss Juhye kalau hunter-hunter semuanya memiliki peringkat yang tinggi, jadi mereka bahkan tidak membawa penyembuh atau healer. Lalu Miss Juhye pun mengatakan kepada Sung Jinwo, meskipun begitu, mereka sungguh tak membawa penyembuh karena mereka yakin akan aman. Sung Jinwo pun mengatakan kalau hal itu tidak apa-apa, hanya dirinya sajalah yang terlalu lemah. Dirinya juga sudah terlalu biasa dengan hal itu. Lalu Miss Juhye pun menghela napas mendengar pernyataan tersebut. Lalu setelah itu Sung Jinwo pun mengatakan kalau sepertinya semua orang sudah bersiap-siap untuk memasuki gerbang. Lalu dirinya menyuruh Miss Juhye untuk pergi bersama. Lalu Miss Juhye pun mengiyakannya. Setelah itu kita diperlihatkan kalau sepertinya semua orang yang sudah berkumpul di sini bersiap-siap untuk memasuki gerbang tersebut. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki semuanya. Dan ternyata seseorang yang meneriaki semua orang yang berada di situ adalah pemimpin para hunter peringkat E yang ingin memasuki dungeon tersebut. Dan dia juga mengatakan kalau dia akan menjadi ketua party untuk penyerangan ini. Dan dia juga bertanya kepada semua hunter yang berada di sekitarnya kalau apakah para hunter setuju kalau dirinya menjadi ketua party saat ini. Dan para hunter tersebut pun tersetuju kalau pria tadi menjadi pemimpin penyerangan pada saat ini. Dan mereka semua juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan mereka memanggil pemimpin tersebut dengan sebutan Pak Song. Dan Pak Song juga merupakan peringkat paling tertinggi di antara hunter-hunter peringkat E. Para hunter-hunter tersini terlihat sangat setuju jika Pak Song menjadi pemimpin pada hari tersebut. Sung Jinwo beserta Miss Juhye terlihat sangat setuju jika Pak Song menjadi pemimpin para hunter di hari itu. Dan pada akhirnya Pak Song bersama rekan-rekannya yaitu para hunter peringkat E akhirnya masuk ke dalam dungeon tersebut. Lalu Pak Kim pun menyuruh kepada Sung Jinwo untuk tidak terluka saat mereka semua sudah memasuki dungeon tersebut. Lalu Sung Jinwo pun mengiyakan perkataan Pak Kim tersebut. Lalu Sung Jinwo pun memasuki dungeon tersebut dengan rasa yang sangat gugup sekali. Lalu Sung Jinwo pun mengatakan di dalam benaknya kalau dirinya akan mencoba yang terbaik di hari itu sambil menghela napasnya tersebut. Dan pada akhirnya Sung Jinwo pun memasuki dungeon tersebut.
berikut adalah pembahasan manual soal leveling, yaitu awal mula perburuan para hunter untuk memburu para monster. Dan kita tidak akan tahu apa sebenarnya yang akan terjadi di dalam dungeon. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga komen di bawah tentang pendapat kalian di pembahasan kita hari ini. Dan sampai jumpa di pembahasan kami berikutnya.